Eskalasi konflik antara Israel dengan Suriah semakin meningkat. IDF melakukan serangan udara pada Senin 4 November malam waktu setempat dengan menargetkan pemukiman di Damaskus, Suriah. Mengutip Al-Mayadin pada 5 November, hal itu menurut laporan dari kantor berita Suriah, SANA, pada Senin 4 November 2024 kemarin. IDF mengklaim bahwa serangannya menargetkan kelompok militan yang dianggap sebagai ancaman bagi Israel. Namun dampaknya turut dirasakan oleh warga sipil di Damaskus. Dilaporkan bahwa kerusakan-kerusakan terjadi di beberapa bangunan, fasilitas publik, bahkan korban luka di beberapa area. Pemerintah Suriah mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan mereka, serta mengancam akan melakukan tindakan balasan jika serangan berlanjut. Dikonfirmasi oleh sumber utama bahwa Israel telah melancarkan agresi terhadap beberapa lokasi sipil di selatan ibu kota Suriah, Damaskus. Serangan udara tersebut diklaim telah dilakukan dari arah Golan Suriah yang diduduki. Sementara itu, koresponden Al-Mayadin di Damaskus mengonfirmasi telah mendengar 2 ledakan di ibu kota Suriah, menunjukkan bahwa agresi Israel itu menargetkan wilayah pertanian dekat makam suci Sayyidah Zainab. Kerusakan material juga terjadi di satu di antara lokasi pertanian di dekat wilayah sasaran. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyatakan komitmennya untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Gaza. Harris menegaskan akan melakukan segala daya untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan sambil memastikan bahwa keamanan Israel tetap menjadi prioritas utama. Mengutip Al-Mayadin pada 5 November, hal itu diutarakan Kamala Harris dalam pidatonya pada Minggu 3 November 2024. Harris menyampaikan bahwa solusi 2 negara adalah pendekatan yang adil bagi rakyat Palestina dan Israel. Ia juga berjanji akan menggunakan seluruh kekuatan diplomatik Amerika Serikat untuk mencapai solusi tersebut jika diberi kesempatan. Pernyataan Harris itu merujuk pada meningkatnya skala kematian dan kehancuran di Gaza. Dengan begitu, Harris berjanji akan melakukan segala dayanya jika terpilih menjadi presiden dalam mengakhiri perang di Gaza. Selain itu, janji Harris itu dikatakan hanya demi membawa pulang para sandera, mengakhiri penderitaan di Gaza dan memastikan Israel aman. Irak mengaku bertanggung jawab telah meluncurkan serangan 3 drone ke Haifa, Israel. Dikabarkan sirine berbunyi di Masada dan militer IDF mengklaim berhasil menembak jatuh drone Irak tersebut. Mengutip The Times of Israel pada 5 November, serangan telah dilancarkan pada Selasa 5 November dini hari waktu setempat. Lebih jelasnya, Irak mengklaim meluncurkan 3 drone ke kota Haifa di Israel. Serangan itu memicu sirine peringatan yang berbunyi di wilayah Masada, memperingatkan warga untuk mencari perlindungan. IDF segera merespons ancaman tersebut dan mengklaim berhasil menembak jatuh ketiga drone sebelum mencapai target. Selain itu, IDF menyatakan bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan atau korban jiwa, namun situasi tetap diawasi ketat mengingat potensi eskalasi konflik di wilayah tersebut. Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Irak terkait klaim IDF, sementara ketegangan di kawasan terus meningkat dengan adanya aksi balasan di kedua belah pihak. Hulu ledak Iran ditingkatkan dengan muatan bom lebih banyak dan kecepatan lebih tinggi. Diprediksi akan bisa menghindari sistem pertahanan rudal Israel alias Iron Dome dengan lebih efektif. Mengutip Sputnik pada 5 November, hal itu diutarakan oleh Imad Salameh, Profesor Madya Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di Universitas Amerika Lebanon. Lebih jelasnya, Iran dilaporkan telah meningkatkan kemampuan hulu ledaknya dengan muatan lebih banyak dan mempercepat daya jelajah. Peningkatan itu diklaim membuat rudal Iran lebih sulit ditangkal oleh sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome yang selama ini diandalkan untuk melindungi dari serangan roket. Menurutnya, tindakan balasan yang lebih agresif dan kompleks dari Iran berkemungkinan besar melibatkan penargetan lokasi-lokasi yang sangat strategis di Israel, termasuk pangkalan-pangkalan militer besar dan wilayah-wilayah di dekat fasilitas nuklir Israel di Dimona. Diklaim olehnya bahwa operasi semacam itu bisa menimbulkan kerusakan besar pada infrastruktur pertahanan inti Israel, tidak hanya meningkatkan konflik tetapi juga memperkuat dampak psikologis dan strategis. Muncul sosok Muhammad Sinwar, yaitu adik dari pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Diklaim oleh Israel bahwa Moh Sinwar telah ditunjuk menjadi pemimpin de facto sayap militer Hamas di Gaza. Mengutip Tribun News pada 5 November, hal itu dilaporkan oleh media lokal The Times of Israel beberapa waktu ini.
Diklaim oleh Israel bahwa pengangkatan Muhammad Sinwar tidak dirayakan secara resmi oleh Hamas. Dalam menjalankan tugasnya, Muhammad Sinwar disebut mulai memimpin Hamas bersama dengan Dewan Kecil dari Komandan Tinggi di Gaza. Namun sejauh ini tak ada informasi lebih banyak soal Sinwar karena ia cenderung tertutup dan jarang muncul ke hadapan publik. Walaupun begitu, Muhammad Sinwar tetap dianggap sebagai tokoh penting di dalam Hamas. Ia diyakini dapat memimpin dan memainkan peran signifikan untuk membentuk masa depan Hamas di Gaza. Lebih tepatnya, Muhammad Sinwar adalah tokoh berpengaruh dalam Hamas yang diprediksi akan memegang peran lebih besar dalam kepemimpinan organisasi tersebut di masa depan. Hamas dikabarkan telah menolak usulan Mesir soal gencatan senjata sementara di Gaza selama 48 jam dengan imbalan membebaskan 4 sandera Israel. Mengutip The Times of Israel pada 5 November, penolakan itu diutarakan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Senin 4 November 2024. Lebih jelasnya, Hamas dilaporkan menolak tawaran Mesir untuk gencatan senjata sementara selama 48 jam di Gaza. Diusulkan dengan imbalan pembebasan 4 sandera yang saat ini berada dalam tahanan Hamas. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan sekira 100 tahanan Palestina. Perlu diketahui, proposal gencatan senjata ini merupakan upaya Mesir untuk meredakan ketegangan di kawasan dan membuka ruang bagi dialog lebih lanjut antara pihak-pihak yang bertikai. Sumber-sumber diplomatik menyebutkan bahwa Hamas menolak usulan tersebut karena menganggapnya tidak sejalan dengan tujuan perlawanan, serta menganggap kondisi gencatan senjata tersebut kurang menguntungkan bagi posisi mereka. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan menegaskan soal pembicaraan Hamas dan Fatah berjalan positif dan jujur, membahas sejumlah isu nasional Palestina yang kritis dengan fokus pada agresi IDF dan strategi untuk melawan rencana Israel di jalur Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 5 November, hal itu diutarakan Hamdan dalam konfirmasinya pada Senin 4 November 2024. Osama Hamdan menegaskan bahwa pertemuan terbaru antara Hamas dan Fatah difokuskan pada persiapan strategi bersama untuk menghadapi rencana Israel di Gaza. Pembicaraan ini disebut bertujuan menyatukan langkah-langkah antara kedua pihak dalam merespons kebijakan Israel yang dianggap mengancam posisi Palestina. Selain itu, kedua pihak juga membahas pembentukan komite bersama untuk mengawasi kebutuhan Gaza, menekankan bahwa pengelolaan urusan Palestina di Gaza, tepi barat, dan diaspora harus menjadi masalah eksklusif Palestina yang dicapai melalui konsensus nasional. Hamdan menegaskan bahwa kolaborasi ini akan memperkuat posisi Palestina dalam menghadapi tekanan, serta memastikan strategi yang lebih terkoordinasi untuk melindungi hak-hak warga Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.